Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang kajiannya tentang bab bagian yang keempat dalam kitab Minhajul Qasidin Sarah Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Babnya bab 26 tentang hal-hal yang melepaskan. Apa aja hal yang melepaskan? Pertama, kemarin kita belajar tentang taubat. Bertaubat itu yang paling baik buat kita. Bertaubat. Setelah taubat apa, Pak? Bersabar dan bersyukur. Ini hal yang bagus buat kita amalkan. Bersabar, habis itu apa, Pak? Syukur. Jadi gini, ada orang dulu, di mana saya baca cerita itu ya? Cerita sih. Dia nikah dengan perempuan sangat cantik. Udahlah cantik, kaya lagi. Cantik kaya. Dia suka sama perempuan itu. Terus orang bertanya kepada dia, Pak, kalau nikah sama perempuan yang cantik, kaya begini, nanti sementara Bapak keadaannya begini aja. Nah, keadaannya begini aja. Nanti kalau seandainya Bapak direndahkan gimana? Karena dia cantik dan kaya, sementara Bapak biasa-biasa aja. Apa kata dia? Saya di antara dua hal. Gak salah saya baca ini di majalah, gak salah. Saya di antara dua hal. Pertama, saya bersabar kalau seandainya dia cerewet. Bukan dia ini, Pak. Kalau perempuan cantik itu biasanya gimana, Pak? Bapak, istri Bapak cantik atau enggak? Cantik, kaya. Ya kalau seandainya dia cerewet, aku sabar dan aku masuk surga. Tapi kalau dia enggak cerewet dan dia baik, udahlah cantik, habis apa? Oh, maka aku bersyukur. Aku pun masuk surga. Jadi antara dua itu aja, Pak. Antara dua itu. Kalau seandainya istri Bapak cerewet, apa yang ilmu yang harus Bapak dapatkan? Kamu pakai ilmu sabar. Tapi kalau dia baik, syukur. Tapi masalahnya begini, Pak. Kalau Bapak bersyukur, nanti ditambah sama Allah. Lain syakartum, ibu-ibu nanti mulai marah nih. Kan itu katanya. Kalau bersyukur kan ditambah. Terus Bapak nggak boleh bersyukur ya kalau dapat istri cantik, Pak. Bapak nggak paham ya? Bapak nih ya Allah. Ibu-ibu paham ya? Ibu paham banget tuh. La in syakartum la azinanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, nanti ditambah istrimu lagi. Enggak, maksudnya enggak begitu, Bapak Ibu. Enggak begitu maksudnya. Maksudnya bersyukur karena Allah sudah memberikan istri yang cantik dan kaya raya. Tapi yang paling penting apa? Soleha. Atau ada cerita lagi di majalah itu saya baca gini. Kalau misalnya nih, gini Pak, terbalik sekarang, istrinya jelek, suaminya yang cantik. Terus orang bertanya kepada istrinya, ini sudah, istrinya yang jelek, suaminya yang ganteng. Terbalik ya. Istri jelek, suami kan ganteng. Ditanya sama orang, Bu, ibu nanti nggak takut suami ibu ini ganteng, gitu kan? Apa kata istrinya? Kalau suamiku ganteng, itu kan aku jelek, aku bersyukur, aku masuk surga. Sementara suamiku dapat aku jelek, dia bersabar dan dia juga pun masuk surga. Kan biasa aja. Kan? Kalau istrinya jadi apa tadi? Bersyukur karena dapat suami ganteng. Terus apa lagi?
suaminya bersabar karena dapat istri jelek. Kedua-duanya masuk surga. Nah, gitu Bapak. Jadi antara itu aja. Saya punya kakak kelas Pak, punya kakak kelas. Tidak saya sebutkan namanya. Nanti Pak cari pula nama orang itu nanti. Kakak kelas saya itu Pak, dia nikah, isinya itu gendut pendek, sementara dia itu tinggi ganteng, istrinya gembrot pendek lagi, kayak angka 10 Pak. Dia angka 1, dia angka 10 itu istrinya. Teman-temannya kan biasa bercanda dulu ketika bercanda dulu ketika sekolah-sekolah kan bisa bercanda dulu. Terus pas ketika bersanding itu Pak, dibisikkan sama kawannya. Kamu ketika memilih dia itu enggak pencuci muka kamu dulu. Bangun tidur habis itu apa? Langsung itu aja. Tak kamu cuci mukamu dulu, pilih istri kamu serang. Apa jawaban dia Pak? Jawaban dia itu Pak, dia bilangnya, saya pilih istri saya begini, saya sukanya mau begini, yang pendek, yang gendut, itu yang saya suka kata dia. Saya nggak suka yang tinggi dan langsing, saya nggak suka. Saya sukanya apa? Pendek dan gendut. Lain-lain aja suka orang tuh Pak, serius Pak. Lain-lain Pak. Makanya teman-temannya jadi lain pula kesukaan kamu ya. Sukanya begitu gimana lagi? Pendek dan gendut. Bapak paham gak nih? Saya juga pernah pengalaman di Mesir nih. Pengalaman saya sendiri di Mesir Pak. Enggak, bukan hampir. Pengalaman saya sendiri di Mesir. Saya dengan teman saya, dengan teman saya Afrika, orang Afrika Pak, orang Nigeria. Nigeria Bapak ingat nggak gimana kira kulitnya Pak? Putih atau hitam? Yang putih giginya doang. Kalau malam Pak, kalau dia agak senyum gini, Bapak kita apa tuh? Tabrakan kita sama dia. Untung dia senyum, ada orang mah ternyata. Gelap, luar biasa gelap ya Pak. Terus saya di halte bersama teman saya Nigeria itu Pak. Terus ada lagi di seberang jalan di halte juga ada perempuan Eropa satu, anak gadis Eropa dan anak gadis Afrika. Jadi ada Eropa, ada Afrika. Kan kalau di Mesir itu Pak, di Al-Azhar itu Pak 90 negara ada di situ Pak. Dari seputih-putihnya sampai sehitam-hitamnya, dari semancung-mancungnya sampai sepeset-pesetnya ada di situ Pak. Jadi kalau gambaran atau ketahuan gitu. Kebetulan di depan halte sana itu perempuan, anak gadis, ada yang Eropa, ada yang Afrika. Dia berteman Eropa Afrika. Saya tanyalah sama teman saya Nigeria yang laki-laki nih. Iseng-iseng aja, ngisi-ngisi waktu daripada nunggu bis. Saya tanya sama dia, menurut kamu antara dua yang di depan, anak gadis dua di depan itu, dari Eropa dan yang dari Eropa satu, Afrika satu, menurut kamu yang cantik yang mana? Kata saya. Memang saya serius bertanya itu. Sebenarnya iseng saya bertanya, tapi dia jawab serius. Apa kata dia? Menurut saya yang cantik yang Afrika tuh kata dia, yang hitam tuh. Kata saya, serius lah kata saya, serius kata dia. Yang cantik yang Eropa tuh yang putih, hidungnya mancung. Ini yang Afrika gelap peset lagi. Kan Afrika tuh gak pesek-pesek Bang. Bapak nggak pernah lihat orang Afrika? Allah Bapak nih. Menurut saya yang Eropa yang itu yang cantik kata saya. Apa kata dia Pak? Enggak, yang Afrika tuh kata dia yang cantik. Lain aja Pak. Saya mikir-mikir, serius kamu nih? Serius kata dia. Makanya Pak, kalau seandainya kecenderungan semua orang kepada yang putih dan mancung hidungnya Pak, yang Afrika tentu nganggur. Tapi Allah bikin kecenderungan itu apa Pak? Beda-beda Pak. Ada yang suka? Jawablah Pak. Bapak mentang-mentang ada lebaran yang apa ya? Ada orang sukanya yang begitu Pak, yang hitam. Ada yang suka yang putih, ada yang suka yang peset. Apa katanya? Kenapa kamu suka yang peset? Biar tidak berebut udara, oksigen.
Ya kan kalau yang pesek kan hidungnya sedikit Pak, oksigennya itu ngambilnya sedikit. Tapi kalau hidungnya panjang nanti berebut oksigen kan. Ya Allah ya Rabbi. Pokoknya Bapak bagaimana menilainya aja lah. Kalau nggak sabar ya syukur. Tapi kalau dapat istri sekarang ya begini, ya udahlah, Pak sabar aja lah. Udah ini dapat. Atau sebaliknya apa Pak? Bersyukur aja lah. Ya Pak ya. Karena sabar dan syukur sama-sama masuk surga. Kata Umar bin Khattab, sabar dan syukur itu adalah dua sayap, seperti sayapnya burung. Kedua-duanya harus ada. Sayap burung Pak, kalau satu ada, yang satu lagi ada, kira-kira terbang atau nggak terbang Pak? Enggak. Satu kali kita kepakkan yang sabar, sekali kita kepakkan yang syukur. Ada, akhirnya apa? Terbanglah dia, gitu Pak ya. Dan sabar dan syukur kata Umar bin Khattab sama-sama masuk surga di pintu yang sama. Jadi pintu sabar, pintu syukur situ juga dia. Di situ pintu sabar, di situ pula pintu syukur. Cuman Pak, yang lebih mudah Pak, apa Pak yang lebih mudah Pak? Mengamalkannya, bersabar atau bersyukur? Mana yang lebih mudah, bersabar atau bersyukur? Kok terbalik Bapak? Bersabar yang lebih mudah. Banyak orang yang lulus dalam ujian kesabaran, tapi banyak orang yang tergelincir tidak lulus dalam ujian bersyukur. Pas miskin ke masjid dia, pas kaya upah dia, ke mall dia. Itu Pak. Jadi banyak orang. Ini Bapak maunya mana nih? Bersyukur atau bersabar nih? Bingung bapaknya Bapak. Mau bersyukur atau bersabar nih? Dua-duanya. Insyaallah. Ya Pak, tapi lebih mudah Pak, lebih mudah bersabar daripada bersyukur. Sudah Pak. Bersyukur itu Pak, itu godaannya banyak. Bersabar itu nggak ada pilihan, memang harus bersabar. Kalau bersyukur ada pilihan nggak? Ada pilihan, mau ke masjid atau nggak ke masjid terserah saya. Nggak ada orang yang berani nyuruh ke masjid. Apa sebab? Apa sebab? Karena kaya, orang takut nyuruh. Tapi kalau orang miskin disuruh-suruh sama orang Pak. Disuruh-suruh, kamu udah miskin, pergi ke masjid. Udahlah menderita dunia, masa menderita juga di akhirat? Disuruh-suruh sama orang Pak. Karena disuruh-suruh masuk surga. Biasanya suka dibully orang miskin atau orang kaya? Orang miskin. Orang dibully mendapat pahala nggak? Ya. Makanya Bapak pilih apa bagusnya nih biar masuk surga, apa nih? Pintar Pak ya. Pintar jawabannya ya. Ya udahlah, lebih mudah. Makanya Nabi mengatakan, aku tidak takut jika kalian miskin, kata Nabi. Karena kalau kalian miskin, iman ada dalam hati kalian. Tapi yang aku takutkan jika Allah bukakan kepada kalian dunia, habis itu kalian berbalik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu kan kita pernah cerita, Pak, yang datang ke masjid ini orang-orang kaya atau menengah ke bawah? Kan tahu jawaban kan? Kalau orang-orang kaya mau nggak dia datang? Apa jawaban dia, Pak? Sibuk tadi. Yang datang ke masjid orang yang berpangkat atau orang yang RW ke bawah? RW ke bawah. Kalau ke atas dia punya pengajian sendiri, kata dia. Terserah dia lah. Apa ini Pak ya? Allah menyebutkan dalam Al-Quran kurang lebih 90 tempat. Apa tuh Pak? Tentang kesabaran. Jadi sabar. Allah menisbahkan kepada sabar kebanyakan kebaikan dan derajat yang tinggi. Ini dalam Quran Pak. Apa kata Allah SWT? Sungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang yang sabar tanpa hisab. Pahala yang baik banyak sekali Pak orang yang sabar. Innallaha yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah berikan apa Pak? Apa? Pahala bagi orang yang sabar itu tanpa ada perhitungan. Dan yang paling mudah mengenal Allah dari sabar itu Pak. Sabar itu paling mudah untuk mengenal Allah.
Contoh misalnya apa ya? Bapak sakit, datang ke dokter, dokter spesialis. Apa kata dokter spesialis? Ketika Bapak sakit itu, dokter spesialis, Pak, menurut saya penyakit Bapak ini sudah stadium 4 ini. Udah hebat ini penyakit Bapak ini. Perkiraan saya nih Pak, 3 hari lagi mati ya Pak nih. Bapak siap-siap aja lah. Kata siapa Pak? Kata dokter spesialis itu. Kira-kira pas Bapak mendengar kata 3 hari lagi meninggal, kira-kira gimana? Ada. Gitu kan? Tapi karena Bapak punya uang, kalau Bapak punya duit, Bapak lagi datang ke dokter yang lebih spesialis lagi, spesialis lagi. Pak datang sama dia, nggak apa-apa, duit habis nggak masalah mah. Datang sama dokter spesialis. Karena dokter spesialis setelah diperiksa semuanya, medical check up, diperiksa semuanya diperiksa, tahu-tahu apa kata kesimpulannya? Menurut ilmu saya nih Pak, kalau model ini penyakit Bapak 2 hari lagi Bapak meninggal nih. Berkurang malah, bukannya bertambah, berkurang. Makin sesak nggak dada Pak? Sesak dada tuh kan. Habis apa? Bapak masih punya duit, duit masih ada, nggak masalah habis. Yang penting sembuh. Datang lagi ke profesor spesialis. Profesor dia nih hebat, dia ada masalah-masalah ini. Iba tanya sama profesor tuh, datang sudah medical check up semuanya, sudah diperiksa, darah diperiksa, semuanya diperiksa. Habis apa? Apa kata dia? Menurut ilmu saya nih Pak, Bapak sehari lagi meninggal nih Pak. Makin berkurang, ya Allah ya. Kira-kira apa yang Pak lakukan gitu-gitu? Tak ada lagi tempat untuk mengadu kecuali hanya kepadamu ya Allah. Oh ya Allah, oh ya Allah, kan itu mengadu menangis ya. Tolong ya Allah, sembuhkan ya Allah. Istriku masih cantik, nanti dinikahin sama orang Anakku masih kecil-kecil, utangku masih banyak, taubatku belum cukup, pahala pun belum ada. Oh tolong ya Allah, takut mati ya Allah, tolong ya Allah, berikan aku kesempatan, tolong ya Allah, tolong ya Allah, gitu kan, minta-minta gitu. Habis itu dalam keadaan meminta itu tertidur, saking capeknya berdoa kepada Allah, tertidur. Setelah tertidur bangun. Ketika bangun, lain badan rasanya, agak enteng kan? Biasanya gak begini nih. Enak badannya. Lain nih. Tunggu sehari, tidak mati. 2 hari enggak meninggal. 3 hari enggak meninggal. Udah seminggu enggak meninggal. Enggak meninggal dia. Datang dia ke dokter lagi. Pak dokter, hidup Bapak, kata dia. Saya mau periksa lagi Pak dokter, kenapa kok seminggu saya nggak meninggal? Diperiksa sama dokter, di medical check up-nya, kemudian darah diperiksa, semua diperiksa Pak ya, ludah diperiksa, kencing diperiksa semuanya Pak. Apa kata dokter? Tak ada penyakit Bapak, hilang penyakit Bapak. Apa obat yang Bapak pakai? Hebat betul, manjur betul. Apa jawaban dia? Nggak ada Pak dokter, saya ini hanya berdoa aja kepada Allah. Ada putus asa sebenarnya saya berdoa kepada Allah. Apa kata dokter? Mukjizat pertolongan Allah nih. Ini pertolongan Allah nih. Pertolongan Allah nih. Kata siapa? Kata dokter. Masya Allah. Pak, itulah kadang-kadang dalam kondisi seperti itu baru Bapak bisa merasakan keberadaan Allah. Tidak bisa minta tolong kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Disitulah Allah Bapak akan rasakan keberadaannya. Biasanya Allah begitu Pak. Disempitkannya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di situ nanti datang pertolongan Allah. Di situ kita bisa merasakan keberadaan Allah. Tapi kalau saya dalam keadaan senang Pak, dalam keadaan senang, Bapak bisa merasakan keberadaan Allah atau enggak? Enggak bisa Pak. Makanya lebih mudah untuk merasakan keberadaan Allah itu kapan Pak? Ketika susah, ketika sempit itu. Makanya Bapak mau sempit atau mau senang? Kan jawabannya senang. Kapan Bapak? Kalau senang itu susah tuh merasakan keberadaan Allah Pak. Susah Pak.
Fir'aun itu hebat atau enggak hebat? Hebat. Namrud itu hebat atau enggak hebat? Hebat. Kaya atau enggak kaya? Kaya. Raja atau enggak raja? Raja. Tapi dekat enggak dia tahu, kenal enggak dia dengan Allah? Enggak kenal. Apa sebab? Karena dibutakan oleh pangkat, jabatan dan kekayaannya. Karena dia merasa bahwa dia tidak butuh Allah, karena dia kaya. Ya, tapi Bapak jangan salah-salah pula. Nabi Sulaiman kaya atau enggak kaya? Oh ya, kekuasaan Nabi Sulaiman melebihi kekuasaan Namrud dan Fir'aun. Tapi bersyukur kepada Allah. Apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Hadza min fadli Rabbi. Ini keutamaan berasal dari Tuhanku. Jadi Pak, makanya Pak, sebenarnya intinya kalau mau kaya itu kenal Allah dulu. Kalau bisa, kalau bisa memang harusnya sebelum kaya itu kenal Allah dulu. Sebab kalau kedah kaya tak kenal Allah, susah nanti kenal Allah ketika kaya. Maka kalau biasanya Pak ya, mohon maaf ini, orang kaya kalau kayanya dari nol, paham nggak Pak? Merintis dari nol, itu biasanya kayanya kaya tawadu. Tapi kalau dia dapat dari orang tuanya atau dari segala macam, bukan hasil usahanya, kayanya gimana Pak? Kayak sombong biasanya Pak. Kalau dia langsung dapat, bukan Pak. Kalau kita yang dapat, misalnya Bapak dapat awal-awal misalnya dari bawah, dari nol, dapat motor bebek dulu. Kira-kira motor bebek itu Bapak ini enggak? Bapak apa tuh? Bapak sayang-sayangi enggak? Oh ini modal awal dulu nih, motor bebek nih, kemana-mana pakai motor bebek nih. Wah, sayang kan? Bapak pernah nggak lihat ada orang jualan, misalnya kan jualan, dia sekarang punya kedai besar. Terus tapi di depan kedai itu ada apa? Kalau dia jual sate apa Pak? Pikul itu, ditaruh di depan. Orang bertanya, kenapa ini ditaruh di depan? Ini kan nggak jualan di sini. Apa tuh? Mulai dari ini saya baru dapat kedai besar, masih diingat, gitu Pak. Dia masih menghargai perjuangan dia yang dahulu. Tapi kalau dia dapat besar langsung, mana dia bisa menghargai, gitu Pak. Dah lah Pak, lanjut ya. Hadis tentang kesabaran. Seseorang tidaklah diberi suatu pemberian yang lebih baik dari lebih luas daripada kesabaran. Jadi pemberian yang lebih baik itu adalah pemberian apa Pak? Sabar itu pemberian. Makanya Pak, kalau Bapak sakit, mintanya sama Allah. Kalau ulama-ulama dulu tuh kalau sakit dimintanya bukan sembuh, tapi apa? Berikan kesabaran lebih untuk bisa tahan sakit. Sebab kalau seandainya kita sakit kemudian kita sabar, itu dapat pahala 2 kali lipat dibandingkan sehat. Kalau sehat pahalanya berapa Pak? Kalau sholat Pak 1, tapi kalau sakit pahalanya berapa? 2. Kalau dia sholat maka pahalanya 2. Pertama pahala mengerjakan sholatnya, yang kedua pahala sabarnya dalam menahan sakit. Dan Allah memberi pahala kepada orang yang sakit, pahala sholatnya Pak, pahala sholatnya bukan belum pahala sabarnya, pahala sholatnya sama nggak dengan pahala sholat orang yang sehat? Walaupun dia sholat dalam keadaan duduk, pahalanya sama nggak? Sama. Orang berdiri sholat, dia duduk sholat, pahalanya sah nggak Pak? Sah nggak ibadahnya? Sah. Pahalanya sah. Sama. Kalau dalam sisi sholatnya, tambah lagi nanti sisi sabarnya. Jadi sebenarnya sholat itu bukan berdirinya itu Pak, tapi apa? Hatinya. Kalau hatinya khusyuk kepada Allah walaupun dalam keadaan berbaring ketika dia sholat, pahalanya sah, ibadahnya sah, pahalanya sama dengan orang yang berdiri. Nah, gitu ya. Kedudukan sabar bagi iman adalah seperti kedudukan kepala dalam badan. As-sabru alal iman apa tuh? Karra'si fil badan.
sabar. Jadi sabar itu paling tinggi, Pak. Pak. Sabar itu Pak paling tinggi dalam kehidupan manusia. Kepala ibarat apa Pak? Kepala itu kan yang ngatur. Jadi orang kalau sabar itu Pak ibarat apa Pak? Rem ya Pak. Bapak? Rem. Mana yang lebih penting Pak ketika naik mobil? Gas atau rem? Dua-duanya penting Pak ya. Iya. Kalau nggak ada gas, nggak jalan dia. Kalau nggak ada rem, nanti belum dia ya. Iya kalau nanjak oke gas, kalau turun baru pakai rem. Iya betul Pak ya. Makanya kalau bapak kaya butuhnya syukur itu kan gas. Kalau bapak miskin butuhnya apa? Sabar. Bapak sekarang kaya atau miskin? Berarti miskin, sabarlah bapaknya banyak ya. Sabar termasuk ciri khas manusia bila tidak diberikan kepada. Jadi Pak, sabar itu ciri khas manusia. Sebab malaikat dan hewan ada sabarnya nggak? Malaikat itu jalannya lurus saja Pak. Bapak mendengar nggak? Ketika dulu Nabi Muhammad SAW dilempar sama orang Taif, berdarah-darah kan? Darah-darah. Malaikat itu lurus-lurus saja. Orang kalau jahat dihukum. Apa kata malaikat Jibril dan dua malaikat penjaga gunung? Hai Muhammad, berdoa kepada Allah, maka bukit yang di Taif akan aku timbunkan ke orang Taif, dan bukit Abu Qubais yang ada di Mekah aku timbunkan ke orang Mekah. Sebab orang Mekah mengejar Nabi Muhammad datang ke Taif. Di Taif diusir. Maka apa kata dua orang malaikat penjaga itu Pak? Aku timbunkan kepada mereka Taif dan aku timbunkan kepada mereka di Mekah. Apa jawaban Nabi? Enggak usah. Mereka itu enggak tahu aku ini Nabi. Malah aku berharap nanti lahir dari sulbi mereka orang-orang yang membela agama. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Malaikat itu marah Pak. Dia marah Pak. Mereka itu marahnya itu memang marah karena kadarnya memang apa itu namanya? Ya kalau orang salah ya hukum gitu. Dia sabarnya nggak ada malaikat itu. Nah, terus apa kata malaikat? Kalau kau tak berdoa wahai Muhammad kepada Allah untuk menghancurkan orang Taif dan orang Mekah ini, jika seandainya darahmu jatuh saja ke tanah, langsung habis mereka. Makanya ketika Nabi mau jatuh darahnya ke tanah Pak, diambilnya cepat. Mau jatuh Pak, diambilnya cepat. Mau jatuh diambilnya cepat. Bapak kira-kira gimana? Jatuh aja lah, mati lah mereka, jatuhin aja lah darah ini kan gitu. Tapi di Muhammad enggak Pak. Ketika mau jatuh, diambilnya, disekanya cepat supaya tidak jatuh ke. Kalau jatuh ke tanah habis Taif, habis Mekah. Sabar Nabi Muhammad apa ya? Malaikat enggak punya sabar. Binatang punya sabar enggak? Ada binatang sabar mah. Kalau dia mau kawin tengah jalan kawin aja dia mah. Binatang Pak ya? Itu. Tapi kalau manusia ada sifat sabar, ini keutamaannya. Nah, jadi sabar itu Pak, kita punya hawa nafsu enggak? Punya. Hawa nafsu itu harus diumbar atau enggak? Enggak, dia harus ditahan. Disalurkan kepada hal yang halal. Bapak punya marah atau enggak? Punya. Marah itu harus diumbar atau bukan? Enggak, tapi harus diapain? Tahan. Ditahan, nanti marah sesuai tempatnya. Jangan marah-marah sembarang marah aja. Ada tempatnya. Di mana tempat marah itu Pak? Tempat marah ketika Allah marah, baru Bapak marah di situ. Kalau Allah tidak marah, Bapak nggak usah marah, santai aja. Di mana Allah marah? Jika ada orang melakukan maksiat, melakukan dosa, anak Bapak, istri Bapak, baru di situ Bapak marah. Tapi kalau anak Bapak mecahin piring, marah nggak Pak? Dia kecil mecahin piring, marah nggak? Nggak harus marah. Karena pun Allah tidak pun marah sama pecahan piring, tangannya kecil, ya kan? Belum bisa megang piring yang tebal, pecah biasa aja, tinggal ganti baru aja. Kalau seandainya piring itu nggak pecah, nanti yang jualan piring nggak laku-laku, kasihan kan? Sabar aja, itu kan? Itulah. Tapi kalau nasihatin. Besok nak, kalau piringnya itu berat, pegangnya pakai 2
dua tangan. Tapi nggak usah marah-marah. Ini sebagian orang Pak, terhadap apa yang Allah tidak marah dia marah-marah. Tapi terhadap apa yang Allah marah dia nggak marah. Anaknya meninggalkan sholat dia santai aja. Di sini namanya Bapak Dayus. Apa itu Bapak Dayus? Bukan Gayus. Dayus. Apa itu Dayus? Membiarkan anak dalam keadaan salah. Itu namanya Pak pengecut, namanya apa Pak? Pengecut. Harusnya Pak amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak capek ya dengar saya? Tanyalah kalau gitu. Kalau Pak capek tanyalah. Ini tentang sabar dulu. Syukur belum nih ya? Syukur belum. Pak, sabar jasmani. Apa sabar jasmani Pak? Kalau Bapak dalam sabar jasmani mengikul kesulitan, Bapak susah, itu sabarnya jasmani. Kemudian Bapak beramal, itu sabar juga, sabar jasmani. Bapak ini Pak, Bapak sholat subuh ini sabar nggak nih? Ya butuh sabar ini, bangun, habis itu Pak wudu ke masjid, itu kan sabar tuh. Bapak duduk di sini sabar nggak? Sabar, tunggu sebentar lagi, kita akan ada sarapannya, sabar dulu, jangan sekarang. Kan sabar juga tuh. Sabar apa namanya? Sabar jasmani. Ya kan? Kalau nggak sabar kan Bapak makan sendiri tuh. Sabar aja. Ada namanya sabar apa Pak? Sabar rohani. Sabar rohani itu dari apa? Dari hawa nafsu, tuntutan perut dan di bawah perut. Sabar itu sabar rohani itu dari nafsu itu. Lanjut. Jadi ada sabar jasmani, ada sabar rohani. Apa Pak? Gimana contohnya Pak? Terpaksa Pak ya? Iya boleh Pak, nggak ada masalah Pak. Itu namanya belajar sabar Pak. Sabar betul belum itu? Tapi belajar sabar. Nih Pak Ustadz ini kapan lah berhenti nih ya Allah. Itu belajar sabar itu Pak. Belajar sabar. Dapat pahala nggak belajar sabar Pak? Orang belajar dapat pahala. Bilang dapat pahala. Ya kan? Nah, cuman lama-lama nanti jangan terpaksa juga lagi. Lama-lama, masa dari dulu belajar aja, belajar sabar aja sampai sekarang nggak sabar-sabar. Lama-lama dilatih. Gimana cara melatih Pak supaya dia nggak terpaksa Pak? Nah, ya bersyukur ya. Latih itu ya Allah. Capek saya, lelah saya, pasti ada pahala. Ini yang terbaik, insya Allah ini yang terbaik, insya Allah ini yang terbaik, insya Allah ini yang terbaik. Bapak ingat-ingat nikmat Allah yang besar nanti di surga. Pak ingat aja terus, Pak ingat. Nanti itu terlatih itu sabarnya Pak. Sabar itu Pak, dia dilatih. Karena dia adalah, jadi Pak, dia itu memang punya, kita ini sabar itu punya chip dalam diri. Apa tuh chip itu Pak? Kalau dalam Nabi itu mengatakan Allah memberikan kepadamu ketika kamu hidup lahir di dunia itu dua hal. Pertama santun, yang kedua sabar. Itu ada sebenarnya dalam diri itu Pak. Sudah ada dalam diri kita Pak, santun. Tapi supaya dia tetap apa Pak? Muncul gimana Pak? Dilatih. Santun itu bisa nggak semua orang Pak? Santun itu bisa Pak. Contoh misalnya kepada atasan atau orang kaya atau di atas Bapak bisa santun nggak? Serius? Atasan Bapak bisa santun nggak? Omongannya bisa bagus nggak? Bisa. Kalau bisa santun ke atas, pas ke bawah ke bawahan atau ke anggota bisa santun atau enggak? Harusnya bisa juga. Kenapa? Karena kan sudah ke atas sudah bisa santun, ke bawah tinggal santun. Tapi kenapa kok kadang-kadang orang terbalik Pak? Ke atas santun tapi ke bawah bawaannya marah-marah aja. Kenapa Pak? Arogan. Berarti latihannya kurang. Dia dilatih terus. Latihannya kurang. Jadi Pak, akhlak itu apa kata Nabi SAW? Akhlak itu bukan diwarisi, tapi Pak diajarkan. Anak itu misalnya, makanya Bapak punya anak, ketika kecil tahu-tahu dia langsung jadi orang baik atau enggak?
Enggak. Anak itu pun kalaupun ayahnya ustadz, ibunya ustazah, walaupun ayahnya guru, bapaknya guru, ibunya guru, apakah anaknya otomatis jadi orang baik? Belum tentu. Harus gimana Pak? Diajar, dilatih. Tapi Pak mungkin bertanya, kenapa ya nggak otomatis saja tuh anak itu jadi orang baik? Kalau otomatis anak itu jadi orang baik, nanti enggak bapak ibu nggak dapat pahala. Kan melatih anak itu dapat pahala nggak? Dapat pahala. Makanya Allah jadikan anak kita itu ya kadang-kadang ya gitu, kadang-kadang apa? Namanya juga manusia punya keinginan sendiri. Pak, kepala bapak dengan kepala anak satu atau satu masing-masing punya satu? Masing-masing. Jadi kepala kita dengan kepala anak kita tuh, anak punya kepala satu, kita juga punya kepala. Walaupun darahnya sama dengan kita, dagingnya sama dengan kita, tulangnya sama kita yang melahirkan dia, misalnya kan ibu yang melahirkan dia, tapi tetap saja dia punya kepala satu, dia punya keinginan. Manusia kalau nggak punya keinginan apa namanya? Idiot namanya itu. Kalau nggak punya keinginan. Manusia yang cerdas itu Pak, dia punya keinginan. Cuma kita ayahnya harus menyesuaikan keinginannya kepada keinginan yang baik, mengarahkan aja kerjaan. Di situ letaknya kita dapat pahala. Kalau nggak dapat pahala kita kalau langsung baik anak kita, ya kan? Makanya Pak, kalau ada anak itu, anak-anak agak banyak keinginan itu ya tinggal diarahkan doang. Jangan marah-marah bawaannya sama anak yang punya keinginan, ya kan? Misalnya dia kepengen makan es krim aja terus, itu tinggal bilang, nah kalau makan es krim terus tuh nanti sakit tenggorokannya, kan tinggal dibilang begitu. Kadang anak itu atau orang itu nggak bisa dibilang satu kali, bilang berapa kali Pak? 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Bapaknya juga begitu kan? Bapak berapa kali dibilang biar bisa bapak jadi orang baik? Jawablah, berapa kali? Berkali-kali. Bapak dengar ceramah begini udah berapa kali? Udah berkali-kali. Udah diamalkan belum? Belum juga kan? Sama aja bapak dengan anak bapak berarti kan? Diulang-ulang. Tidak masuk juga. Tapi suatu saat nanti dia akan masuk. Suatu saat nanti. Jadi ilmu itu kadang-kadang ada ulama mengatakan ilmu itu kadang-kadang kali yang ke-1000-nya baru paham. Itu. Ilmu itu begitu Pak, diulang-ulang. Makanya Al-Quran itu disebut apa? Bacaan yang diulang-ulang. Al-Quran itu Pak nggak harus sekali baca, diulang-ulang. Bapak baca Al-Fatihah sekarang, ada iman masuk sedikit. Besok baca Al-Fatihah lagi, masuk lagi iman ya sedikit. Jadi enggak langsung baca langsung paham, langsung enggak. Kadang berulang-ulang dibaca baru paham. Jadi Bapak jangan bosan-bosan baca Al-Fatihah. Bosan saya salat itu baca Al-Fatihah aja terus. Yang lain-lain aja lagi baca. Novel agak baca kayak enggak bisa, Pak. Karena ilmu itu harus diulang-ulang. Kan? Dan enggak sabar. Udahlah pulang aja lah kita lagi. Lah Pak Ibu udahlah, tanyalah Pak Ibu, tanyalah. Mau nanya enggak Pak? Silakan Pak. Satu sisi misalnya, satu sisi Allah. Apa sih kita orang beriman? Karena kita benar-benar Allah. Dan kita nggak jadi apa tadi? Supaya tadi kita tetap bersabar dan bersyukur. Nah ini awal nafsu itu dunia, makanya dunia. Yang mungkin kita bilang bukan saya salah. Di satu sisi ini ada Allah. Nah kita orang beriman sudah memilih apa sikap kita terhadap Allah dan terhadap dunia yang terhadap awal nafsu. Dunia ditundukkan, Allah dikejar. Itu sikap kita Pak. Itulah kehebatan Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah menguji kita dengan dunia ini. Memang kita berada sekarang di dunia Pak, tapi jadikan dunia itu adalah tempat kita berpijak. Kita pijak aja dunia itu untuk melompat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Mohon maaf nih Pak, Bapak kalau bisa menundukkan dunia ini dalam diri Bapak berhasil, pasti berhasil. Dan Nabi Muhammad dan para sahabat itu yang dia hebat.
bisa menundukkan dunia. Tapi kalau seandainya dunia ini ada di depan mata dan itu adalah tujuan, Pak, itu malapetaka. Serius. Malapetaka, Pak. Orang korupsi gara-gara apa? Dunia. Orang menipu gara-gara apa? Dunia. Orang selingkuh gara-gara apa? Dunia. Semuanya gara-gara dunia, Pak. Orang tergelincir gara-gara dunia. Nabi Muhammad itu pandainya Nabi Muhammad tidak memandang dunia sesuatu tujuan, tapi memandang dunia adalah sarana untuk menuju Allah. Itu hebatnya, Pak. Jadi, Pak, ya dunia itu ya begitu, diinjak, bukan dijunjung, bukan di hati. Kalau Bapak mikul dunia berat itu, Pak, berat sekali. Maka tujuannya ke Allah. Itu pula ujiannya, Pak. Kalau Bapak bisa menundukkan hawa nafsu Bapak tuh, kemudian Bapak mengarahkannya kepada Allah, di situ keberhasilan. Dan itu hebatnya Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad butuh dunia nggak kira, Pak? Nggak, maksudnya Nabi Muhammad tujuannya dunia atau enggak, Pak? Nggak ada sedikit pun Nabi Muhammad tujuannya dunia mah. Tujuannya apa? Allah. Jadi kalau tujuan Allah tuh, Pak, itu ringan hidup tuh, Pak. Serius, ringan, Pak. Ringan banget itu. Dicela sama orang, dia bilang apa? Orang yang mencela, saya dapat pahala, dia dapat dosa. Santai aja. Diambil hartanya sama orang, duitnya sama orang, santai aja. Apa sebab? Dia yang ngambil, dia dapat dosa. Aku yang diambil barang aku dapat pahala. Santai aja. Hidup itu enteng rasanya, Pak. Dapat alhamdulillah, nggak dapat ya nggak jadi masalah, enteng, Pak. Tapi kalau dunia jadi tujuan, Pak, berat semua. Berat hidup tuh, mah. Berat. Nggak dapat iri. Nggak apa, nggak punya mobil, nggak punya rumah, apa jadinya? Iri. Padahal mobil dan rumah dibawa nggak nanti ke dalam kubur? Menodok. Dia semuanya tinggal jadikan aja sarana. Kalau dapat alhamdulillah. Tapi Bapak harus ingat-ingat, rezeki itu sudah dijamin sama Allah. Makanya Pak ada yang mengatakan gini, bagaimana mungkin aku takut miskin sementara Tuhanku maha kaya? Jadi nggak takut, Pak. Bagaimana mungkin aku mengambil yang haram sementara Tuhanku menyediakan yang halal? Kayak gitu kata-katanya nanti kalau dia ingat Allah tuh, Pak. Tapi kalau orang nggak ingat Allah gimana? Oh, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ya udah, yang ini di depan mata ini ambil dulu. Berarti dia tidak ingat Allah. Makanya, Pak, pandai-pandailah Bapak menundukkan apa? Menunjukkan dunia ini dalam hati. Sebab Allah tidak pernah memuji dunia. Allah tidak pernah memuji dunia dalam ayat-ayat Quran, Pak. Nggak pernah dipuji, Pak. Tak pernah dipuji. Yang mana tuh? Yang mana tuh, Pak? Biarlah enggak apa-apa, kita pulang lagi habis nih. Kita pulang lagi. Ya gitu, Pak, ya. Pandai-pandai dudukkan dunia, Pak, ya. Jadikan dunia ini sarana aja. Jangan jadikan tujuan. Biasa aja masalah dalam dunia ini. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau nggak dapat, ya jadi jangan jadikan masalah, biasa aja. Dah ya Pak Ibu ya, cukup ya situ ya. Nah, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini baru dalam konsep bersabar. Besok kita bahas apa? Bersyukur, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.